Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bhinneka Informatika, khususnya Prodi Ilmu Komunikasi? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pertemuan 5, kembali lagi dengan saya, Rofi Kalminta Hamdiala, sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu manajemen. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang sponsorship. Oleh karena itu, izinkan saya untuk share screen. Bagaimana teman-teman, tampilan di monitor Anda sudah terlihat PPT pada pertemuan 5, yaitu tentang sponsorship. Kegiatan event organizer memang tidak terlepas dari sponsorship. Sponsorship itu adalah lembaga atau organisasi yang berpotensi untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan event yang kita adakan, baik itu organisasi dalam bentuk laba maupun nirlaba. Jadi, kalau dilihat dari sumber pendanaannya, kegiatan event organizer itu dapat dibagi dua. Pertama, ada yang namanya job order, yang artinya event organizer itu tidak perlu lagi pusing masalah pendanaan karena sudah ada yang mengkontak atau menghubunginya bahwa ada perusahaan yang ingin memakai jasa event organizer tersebut untuk menyiapkan sebuah acara gitu. Jadi di sini dana berpulang kepada si pemberi tugas yang sudah menyiapkannya. Event organizer tidak mencari sponsor lagi. Sedangkan ada juga make job. Make job itu seperti yang sedang Anda lakukan sekarang untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di mana Anda sebagai event organizer menciptakan kreativitas atau inovasi sendiri sehingga Anda atau mereka harus menyiapkan pendanaan awal. Disinilah sponsorship sangat diperlukan. Kalau tadi job order tidak perlu pusing-pusing mencari sponsor karena sumber dana sudah ada dari si pemberi tugas atau si pemberi job gitu yang menyewa tenaga event organizer itu sendiri. Sedangkan kalau make job berarti event organizer sendiri yang harus mencari sponsor karena ini murni kegiatan diselenggarakan atas pemikiran dan gagasan dari event organizer itu sendiri. Gitu. Maka itu peran sponsor dalam make job sebagai sumber dana dan muka dalam kegiatan IO, dan biasanya ada hubungan saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme antara sponsor dan event organizer. Lalu apa yang dimaksud dengan sponsorship? Anggoro mendefinisikan sponsor adalah penyediaan dukungan finansial untuk suatu acara, subjek, kegiatan, lembaga, atau individu yang dianggap memang pantas menerimanya. Sponsorship adalah menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara organisasi dengan perusahaan sponsor. Apabila sponsorship dipilih berdasarkan manfaat dari besarnya exposure atau kemewahan acara, para sponsor selalu dapat memilih acara atau event lain yang diselenggarakan oleh perusahaan Anda. Jadi intinya sponsorship itu adalah mencari perusahaan atau organisasi yang bersedia untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan event Anda, baik dalam bentuk pemberian dana ataupun dukungan yang lain, yang sifatnya saling menguntungkan antara perusahaan sponsor dan event organizer. Karena itu, penyelenggaraan event tidak dapat mengandalkan pendapatan dari sponsor. Model baru dari sponsorship didasarkan pada kemitraan atau partnership, gitu ya. Jadi istilah sponsorship ini berkembang luas, bukan hanya sekedar mensponsori dengan memberikan dana saja, tetapi dapat juga memberikan benefit yang lain. Maka dari itu, event organizer sekarang sudah waktunya tidak hanya bergantung kepada sponsor untuk pembiayaan. Mereka juga harus patungan dan sebagainya sebagai dana awal, modal awal. Sponsorship yang didasarkan kemitraan mampu memberikan beragam jenis hasil yang menyebabkan sponsor maupun sulit untuk meninggalkan kerjasama kemitraan ini. Pendekatan untuk pengembangan sebuah program sponsorship yang bersahabat dengan organisasi. Contohnya dengan menjaga komunikasi dengan para staf dan atasan, mendidik semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi, menyediakan laporan perkembangan, laporan studi kasus, dan lain-lain untuk staf. Membentuk tim
Maka dari itu dibentuklah event organizer ini dan mereka mengadakan paket sponsorship. Paket itu terdiri atas ada yang namanya paket sponsor substitusi, yaitu pertukaran tanpa adanya aliran dana masuk ke panitia, misal media partner, gitu ya. Ini terjadi antara event organizer dengan media massa yang berupaya mempublikasikan kegiatan itu sendiri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Atau sponsor dana langsung, yaitu sponsor yang terikat kontrak dengan pihak penyelenggara konferensi dan event dengan menyerahkan dana sponsor beserta kompensasi-kompensasi yang diatur dalam sponsorship. Ada juga sponsor kerjasama. Sponsor kerjasama bagi penyusunan paket sponsor yang diatur dengan benefit-benefit yang lain. Penyusunan paket sponsorship menjadi bagian dari strategi pemasaran sponsorship yang memiliki peran sangat penting. Sebuah paket yang baik adalah paket yang mempertimbangkan keseimbangan antara produk dan satuan harga yang ditetapkan untuk masing-masing produk atau paket yang ditawarkan. Ya, jadi paket sponsorship ini sendiri bisa dimodifikasi dari event organizer sendiri untuk mengkategorikannya dalam beberapa jenis, gitu ya. Ada yang menamakannya dengan sponsor emas, sponsor perak, dan sponsor perunggu, gitu ya. Maksudnya sponsor emas ini adalah sponsor yang memberikan sokongan dana lebih besar dibanding yang lain. Sponsor perak mungkin sokongan dananya tidak sebesar sponsor emas atau medium. Sedangkan sponsor perunggu di sini adalah sponsor paket yang lebih kecil pemberian sumbangan dananya dibandingkan sponsor emas dan sponsor perak. Gitu. Ada juga sponsor additional, yaitu yang ditawarkan jenis sesi atau program dan konferensi dan event tersebut. Nah, strategi mendapatkan sponsor yang perlu dipertimbangkan event organizer diantaranya adalah event yang diselenggarakan dan sponsor harus sama-sama memiliki pangsa pasar yang sama. Makanya kemarin saya bilang, ketika Anda membuat suatu event, dilihat dulu target audiensnya siapa, setelah itu lakukanlah pemetaan atau mapping dalam mencari pusat sponsor yang kira-kira mempunyai target yang sama dengan Anda. Contoh, ketika Anda berinisiatif untuk mengadakan webinar tentang makeup artist atau potensi profesi makeup artist dalam mendukung misalnya finansial bagi perempuan, seperti itu. Maka lakukanlah pemetaan kira-kira yang berhubungan dengan makeup artist itu tak jauh dari hubungannya dunia kecantikan yang erat kaitannya dengan target pangsa pasar perempuan. Maka dapat Anda lakukan pemetaan untuk melakukan pendekatan kepada perusahaan sponsor yang tidak jauh dari itu. Contohnya industri kosmetik, industri kecantikan, skincare, makeup, dan lain sebagainya. Gitu. Dan juga Anda bisa melakukan pendekatan dengan media yang akan mengekspor event yang diselenggarakan. Nah, keuntungan publisitas dan public relations apa yang akan didapat oleh sponsor? Itu perlu Anda jabarkan di proposal nanti. Keuntungan langsung apa yang akan didapat oleh sponsor di samping pemberitaan melalui media? Misal, mendapatkan tempat khusus dalam jamuan makan malam, gratis tiket masuk bagi sponsor, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dapat mengungkapkan keuntungan apa saja yang akan didapat oleh perusahaan menjadi sponsor event, maka akan sulit mendapatkan sponsor tersebut. Ini sangat penting ya. Jadi saat mendekati sponsor, Anda sudah membuat paket-paket tersendiri, disertai penjelasan benefit secara detail ketika mereka bersedia mensponsori kegiatan kita, apa keuntungan yang mereka dapat. Itu yang disebut dengan negosiasi dan tawar-menawar. Pemberi sponsor tidak hanya melihat keuntungan langsung saja, tetapi juga event yang diselenggarakan harus mampu meningkatkan citra yang akan dibangun event terhadap organisasi pemberi sponsor. Inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Kita punya event, gitu ya, sebagai event organizer yang akan merencanakan dari awal hingga mengeksekusi dan mengevaluasi di akhir, dan ada organisasi sponsor yang bersedia memberikan sumbangan, baik dalam bentuk dana maupun dalam bentuk lain, tetapi yang sekiranya kegiatan itu juga harus dapat menyokong pembentukan citra positif atau pembentukan brand awareness yang kuat terhadap produk atau jasa perusahaan sponsor. Gitu. Nah, inilah kira-kira pertukaran atau hubungan simbiosis mutualisme yang terjadi antara sponsor dan event organizer. Di sini event selaku event organizer menginginkan adanya investasi keuangan tentu. Tanpa adanya investasi keuangan, bagaimana acara dapat tercipta?
lalu adanya liputan media massa atau coverage atau publisitas atau publikasi, dan juga ada pertukaran pelayanan. Nah, organisasi atau perusahaan sponsor secara bisnis menginginkan apa sih? Oke, saya akan membantu Anda untuk menyukseskan acara Anda, tapi dengan syarat yaitu bagaimana brand awareness dari perusahaan atau produk atau jasa yang saya miliki akan naik. Kemudian bagaimana meningkatkan citra perusahaan dan mencoba produk sehingga dapat meningkatkan penjualan di mata masyarakat. Maka dari itu, saat membidik sponsor haruslah hati-hati dan melihat relevansi antara ide kegiatan yang sedang Anda bangun terhadap pangsa pasar dari perusahaan sponsor itu sendiri. Jangan cari perusahaan sponsor yang memang sudah bertolak belakang pangsa pasarnya dengan ide event yang akan Anda selenggarakan. Nah, komposisi sponsor media melakukan kerjasama promosi dengan media, baik cetak, koran, radio, majalah, maupun televisi yang sifatnya media mainstream. Yang kedua, sebelum melakukan kerjasama barter publikasi, diperlukan pengetahuan tentang spesifikasi produk dan tarif space atau ruang iklan atau spot iklan dari masing-masing media. Untuk koran atau surat kabar, istilah satuan ruang iklan di surat kabar adalah milimeter kolom atau MMK. Ya. Dihitung dari baris kiri ke kanan, disebut kolom, dikalikan dengan panjang pendek dari atas ke bawah, disebut milimeter. Ukuran iklan misalnya 2 kolom kali 100 mm atau 10 cm, sama dengan 200 mm kolom. Semua surat kabar menerapkan sistem perhitungan ini. Yang membedakan adalah jumlah maksimal kolomnya, panjang dalam sentimeter, sesuai dengan ukuran luas korannya dan harga tarifan dari masing-masing koran. Untuk koran atau surat kabar, istilah satuan ruang iklan di surat kabar adalah milimeter kolom. Dihitung dari baris kiri ke kanan, tadi sudah dijelaskan ya, yang disebut dengan kolom, dan dikalikan dengan panjang pendek dari atas ke bawah yang disebut dengan milimeter. Nah, untuk radio dan TV menetapkan sistem tarif spot iklan untuk durasi 30 detik dan 60 detik. Jadi hitungannya berapa nih? 30 detik atau 60 detik jika ingin beriklan di radio Anda. Untuk radio ada istilah ad-libs. Ad-libs itu adalah iklan yang disampaikan oleh announcer-nya sendiri atau penyiar itu sendiri. Sedangkan untuk TV masih ada variasi lain, misalnya insert, bumper in, bumper out, running text. Tapi yang biasanya untuk barter adalah spot televisi komersial atau built-in ya, atau iklan komersial yang itu dari 30 detik atau 60 detik. Nah, ini adalah contoh perhitungan barter promosi yang bisa dapat Anda aplikasikan kepada surat kabar. DW ini adalah kode di mana nanti iklan dari publikasi kegiatan Anda dicetak secara hitam putih. Sedangkan tarif iklan untuk full color, untuk foto dan gambar dan sebagainya, juga berbeda seperti layaknya hitam putih, lebih mahal. Kalau full color 15.000 per milimeter kolom, sedangkan untuk yang black white atau hitam putih 10.000 per milimeter kolom. Barter yang kita ajukan biasanya pemasangan iklan display untuk yang tidak berwarna, ukuran 2 kolom kali 200 mm, diskon 80% sebanyak 2 kali muat, artinya kita untuk membayar 20% plus PPN 10%. Perhitungannya, 2 kolom dikali 200 mm sama dengan 400 mm kolom. Tarif umum 400 mm kolom dikali 10.000 sama dengan 4 juta. 4 juta ditambah PPN 10%, yaitu 400.000, menjadi total 4.400.000 per muat. Jika ingin 2 kali muat, berarti biaya yang dibutuhkan adalah 8.800.000. Karena kita mempunyai kerjasama secara kemitraan atau media partner, bisa mendapatkan diskon 80%. 80% dari 8.800.000, 3.200.000. 3.200.000 ini diambil dari 80%-nya 4 juta. Jadi 800.000 ditambah PPN 10%, yaitu 80.000. Sehingga 880.000 dikali per muat dikali 2, 1.760.000 lah. Ini harga yang harus kita bayar kepada pihak pengelola surat kabar jika mereka setuju. Jadi dengan diskon 80% dan benefitnya dari 2
logo mereka, logo surat kabar mereka dapat tercantum misalnya dalam backdrop acara, logo tercantum pada leaflet sebanyak 2.000 eksemplar, logo tercantum pada poster 1.000 eksemplar, logo tercantum pada iklan promosi media cetak, logo tercantum pada baliho 2 unit, logo tercantum pada buklet acara 2.000 eksemplar, atau seperempat halaman portfolio, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh paket barter antara media massa cetak dengan event organizer. Begitu juga dengan kerjasama dengan radio. Tarif spot iklan biasanya 10.000 per 60 detik. Jika kita menginginkan ad leads, yaitu iklan yang dibawakan oleh 01 penyiar radio secara langsung, berarti 15.000 per tayang. Barter yang kita ajukan, misal pemutaran spot iklan 60 detik, inginnya 10 kali per hari, dan selama 12 hari. Jadi periode yang kita inginkan untuk mengiklankan event kita di radio itu adalah 12 hari. Ya, 12 hari. Dengan lama 60 detik dan 10 kali per hari. Barter full promosi artinya kita mengajukan untuk dapat full barter. Perhitungannya 10.000 dikali 10 kali per hari 100.000, 100.000 dikali 12 hari jadi 1.200.000. Itu yang bisa kita bayarkan kepada radio. Dengan konta prestasi atau benefit bagi radio adalah logo radio itu sendiri dapat muncul di backdrop acara yang kita selenggarakan, logo tercantum pada leaflet, logo tercantum pada poster sebanyak 1.000 eksemplar, logo tercantum pada iklan promosi media cetak, logo tercantum pada baliho 2 unit, logo tercantum pada buklet acara 2.000 eksemplar, penyebutan oleh pembawa acara, penyebutan dari brand radio itu sendiri oleh pembawa acara event, dan logo pada program multimedia. Nah, bagaimana dengan kerjasama dengan televisi? Tidak jauh berbeda dengan radio, tapi tarifnya lebih mahal. Karena untuk televisi komersial sendiri mungkin lebih dari 10 kali lipat untuk per 60 second dibandingkan tarif radio. Kira-kira itu bentuk barter atau pertukaran yang menguntungkan antara event organizer dengan kemitraan media massa cetak, radio, dan televisi. Nah, dalam menegakkan dan mencari sponsor juga harus ada etika yang dipegang. Yaitu pada saat melakukan kerjasama dengan sponsor, pertama sesuaikan sponsor yang dituju dengan event yang akan dilaksanakan. Buat perjanjian untuk bertemu dan patuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh sponsor yang biasanya akan diimplementasikan dalam bentuk MOU atau Memorandum of Understanding. Nah, contoh proposal sponsorship kemarin sudah saya tampilkan yang terdapat di PPT baru temuan 4. Demikianlah materi pada hari ini, teman-teman. Semoga dapat memahami pengertian sponsorship dan juga jenis-jenisnya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian dan perbuatan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.